Pak Luhut tambah kaya apa tambah miskin? Kekayaannya nambah apa tambah miskin Pak Luhut? Kalau Pak Luhut, Bu Sri, Erick Thohir, menteri-menteri, kekayaannya bertambah, tapi rakyatnya tambah miskin, itu tandanya apa guys? Bisa nggak ngurus negara nih? Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, YouTuber sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, sayang-sayangku rakyat Indonesia, ada berita tentang Pak Luhut. Gue kalau mau nyebut Pak Luhut ini, gue takut salah lagi, tapi nggak apa-apa ya, baca dulu ya. Pak Luhut lagi. Pak Luhut, apa kabar? Sehat Pak? Menko Luhut. Indonesia salah satu negara dengan ekonomi paling kuat di dunia, beritanya. Indonesia negara ekonomi paling kuat di dunia. Kita baca dulu ya, kita baca nih berita. Itu fotonya, ini dari liputan6.com. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat menyampaikan sambutan dalam acara Hari Maritim Nasional ke-58 pada Selasa 27 September 2022. Itu fotonya itu tadi guys. Kita baca ya beritanya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan bahwa ekonomi Indonesia sangat kuat. Namun memang berbagai resiko geopolitik yang terjadi di luar negeri pasti akan berdampak kepada Indonesia. Ia menuturkan ketegangan Rusia-Ukraina memiliki dampak terhadap Indonesia. Kenapa ketawa be? Kocak aja ini. Nggak apa-apa kan ya Pak Luhut, ketawa kan hiburan Pak, bahagia. Gitu amat ketawanya be, ngerokok dulu be, takut salah ya. Ya nanti kan, ini ngeri-ngeri sedap guys, Pak Luhut ini. Dari sekian banyak menterinya Pak Jokowi, yang Pak Luhut ini yang paling sering gua bahas. Jalan ulangi ini.
Ia menekankan ketegangan Rusia-Ukraina memiliki dampak terhadap Indonesia dari sisi rantai pasokan pangan dan energi. Meski merupakan negara kuat dalam ekonomi, namun menurut Luhut, konflik eksternal yang berdampak terhadap Indonesia perlu diantisipasi. Indonesia menjadi salah satu ekonomi yang kuat pada saat ini, tetapi kita juga tidak bisa menghindari bahwa situasi yang ada di Ukraina, ketegangan yang belum tentu kapan selesainya, yang berdampak terhadap pangan dan energi, ucap Luhut saat menyampaikan pidato puncak di Hari Maritim Selasa 27 September 2022. Pangan dan energi Indonesia ini lumbung pangan, lumbung energi mestinya Pak. Nggak ada efeknya mestinya kalau bisa mengelola. Tapi kan Pak Luhut paling ahli mengelola. Kalau Pak Luhut nggak bisa, ya udah nggak bisa semua Indonesia. Paling ahli Pak Luhut kayaknya. Ya walaupun kita kan cuma berasumsi aja Indonesia ini lumbung pangan, lumbung energi, tapi susah. Kalau Pak Luhut bilang susah, ya susah. Ngopi dah lu Pade. Mati langsung gua ngomong begitu. Gua nyalain dulu ya. Lanjut. Sementara itu, tantangan bagi ketahanan ekonomi Indonesia datang dari konflik geopolitik. Ya, geopolitik lain, yaitu ketegangan antara China dan Taiwan. Yang tegang-tegang. Babi kenapa ketawa mulu sih? Kocak aja gue bacanya nih. Gak apa-apa dong ya, bahagia. Meski tantangan ekonomi cukup berat, tetapi Luhut menuturkan bahwa Indonesia mampu meredam dampak tersebut. Terpenting, ia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk saling bahu-membahu menghadapi tantangan ekonomi yang tidak hanya dirasakan Indonesia, namun global. Bahkan menurutnya seluruh negara juga harus bersiap atas ramalan global krisis perfect storm. Pernyataan mengenai ramalan kondisi global tersebut didapatkan saat ia berkunjung ke New York, Amerika Serikat. Saya kemarin di New York, mereka mengatakan dunia akan memasuki global crisis perfect storm. Akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan ini, ungkapnya. Nah tuh, climate change, ya itu yang dikatanya orang-orang teori kontrasepsi itu guys. Ya bahwasanya ada rekayasa cuaca juga, rekayasa udara, itu inilah kalau negara kita ini berkiblat kepada negara luar sih. Kenapa sih Indonesia nggak bisa jadi imam sendiri gitu? Berkiblat aja. Tapi kan Pak Luhut ini guys, Pak Luhut kan global banget. Nah ini lagi menteri di sini tersebut nama menteri global banget nih. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap tingkat pertumbuhan ekonomi banyak negara mulai melemah. Pelemahan ini terjadi sejak kuartal kedua 2022. By design ya. Pelemahan ekonomi negara-negara ini by design kayaknya. Tapi kita lihat aja pernyataannya Pak Luhut. Kita baca dulu sampai habis ya sama Menkeu nih ya. Bu Sri Mulyani, menteri paling jago ngutang. Atas kondisi demikian, sejumlah negara diprediksi mengalami resesi di 2023. Alasannya tren pelemahan pertumbuhan ekonomi sejak kuartal kedua akan terus terjadi hingga akhir tahun 2022. Nah, lu udah diingetin mau dimiskinin, udah miskin lu. Rakyat Indonesia, udah diingetin, mereka udah bilang tuh akan terjadi pelemahan, resesi di 2023. Nah, udah ngomong, masih nggak siap-siap juga rakyat. Tren terjadinya pelemahan sudah terlihat mulai Q2 di berbagai negara dan akan semakin dalam pada Q3 dan kuartal keempat. Sehingga prediksi mengenai pertumbuhan ekonomi tahun ini dan tahun depan termasuk kemungkinan terjadi resesi mulai muncul. Ungkapnya dalam konferensi pers APBN kita Senin 26 September 2022. Dalam situasi ekonomi global yang tengah bergejolak sampai Agustus 2022, Indonesia mencatatkan pertumbuhan positif di kuartal kedua 2022. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,4%. Tumbuh tapi kok harga BBM naik? Kok subsidi nggak bisa? Kadang kan bingung kita. Itulah ya pemerintah kita ya begitulah guys. Kita lihat hampir semua negara kondisi pertumbuhan kuartal 2-nya melemah dibanding kuartal 1 yang secara sangat ekstrim ujarnya ya. Misalnya Cina dan Amerika Serikat yang mengalami koreksi, ditambah Inggris dan beberapa negara lainnya yang mengalami koreksi pertumbuhan ekonomi. Tren ini diprediksi masih berlanjut di kuartal ketiga dan kuartal keempat 2022. Dari sisi PDB, yang mengungkapkan Indonesia jadi salah satu negara yang telah menyentuh 7,1% di atas level sebelum pandemi. Artinya sudah ada tanda pemulihan dari dampak pandemi COVID-19. Kenapa ketawa, Be? Berita habis gini. Ntar ya, gua selesaiin dulu dah. Inilah. Menteri-menteri kita itu suka monolog gitu. Ya, nanti kalau berhadapan sama data, bingung ngejawabnya nanti. Maksudnya apa, Ben? Ntar, sabar ya.
Negara-negara yang lebih tinggi dari kita hanya Cina, Vietnam dari ASEAN 6 dan G20. Yang lain juga relatif sudah recover. Tapi masih banyak yang negaranya masih pada level sama atau hanya sedikit lebih baik dari kondisi pra-pandemi, terangnya. Hal yang lebih buruk dihadapi oleh Meksiko dan Thailand, di mana posisi PDB-nya masih berada di level bawah sebelum pandemi. Bahkan Meksiko, Thailand, Jepang, GDP levelnya hari ini masih di bawah pre-pandemi level. Artinya GDP sekarang masih lebih rendah dibandingkan tahun 2019 sebelum pandemi terjadi. Jadi artinya mereka sama sekali belum pulih, ujar dia. Ya guys, itu berita Pak Luhut bilang itu negara ekonomi kuat ya. Percaya kalau Pak Luhut yang ngomong guys, jangan sampai nggak percaya ya. Ya. Nah sekarang ada berita begini guys, gimana lu? Ini yang salah siapa? Indonesia kini masuk daftar 100 negara paling miskin di dunia. Kok bisa? Ini salah kan? Terus omongannya Pak Luhut yang atas gimana tuh? No, nomornya no. Banyak orang miskin. Pak Luhut bilang negara paling ekonomi paling kuat. Masuk salah satu negara ekonomi kuat di dunia. Kok masuk negara paling miskin? Kita baca dulu udah beritanya dari portalislam.id. Ini 30 September 2022. Itu Pak Luhut tadi tanggal 27 ya. Ini 30. World Population Review, WPR, menempatkan Indonesia masuk dalam jajaran 100 negara paling miskin di dunia. Aku adalah orang termiskin di dunia. Ini sekarang nggak banyak loh. Lagu itu jadi kenyataan berarti ya. Itu yang nyanyi siapa ya? Kenapa jadi lagu dangdut itu ya? Aduh. Ya, Indonesia masuk dalam urutan ke-73 negara termiskin di dunia. Indikator ini diukur dari Gross National Income, GNI, atau pendapatan nasional bruto RI tercatat 3.870 US dollar per kapita pada 2020. Sementara mengutip gfmag.com, Indonesia menjadi negara paling miskin nomor 91 di dunia pada tahun 2022. Hal ini diukur dengan produk domestik bruto PDB atau gross domestic product GDP dan purchasing power parity PPP atau keseimbangan kemampuan berbelanja. Tercatat angka PDB dan PPP RI sebesar 14.535 US dollar. Itu gua nggak tahu deh itu PDB, PAP, pokoknya miskin aja. Kendati begitu, posisi ini masih lebih baik dari beberapa negara di Asia Tenggara yang masuk daftar 100 negara termiskin, seperti Vietnam yang berada di urutan ke-82, Filipina 72, Kamboja 46, Myanmar ke-45, Timor Leste ke-29. Jadi 100 besar itu adalah salah satu negara ekonomi paling kuat di dunia. Iya. Sebelumnya Bank Dunia, World Bank, mengubah batas garis kemiskinan. Hal ini membuat 13 juta warga Indonesia yang sebelumnya masuk golongan menengah bawah menjadi jatuh miskin. Dari menengah bawah jatuh miskin. Ya, jadi dan tadi udah diomongin kan akan resesi. Ya, udah siap-siap dah. Nggak apa-apa sih miskin, kita sabar dong ya. Namanya juga kita ini adalah negara yang hasil buminya kaya tapi rakyatnya miskin. Fakta. Hal ini terungkap dalam laporan East Asia and the Pacific Economic Update Oktober 2022. Basis perhitungan terbaru ini mengacu pada keseimbangan kemampuan berbelanja pada 2017, sementara basis perhitungan yang lama adalah keseimbangan kemampuan berbelanja 2011. Batas garis kemiskinan Bank Dunia tersebut tentu berbeda dengan yang menjadi acuan Badan Pusat Statistik BPS. Dalam basis perhitungan terbaru, Bank Dunia menaikkan garis kemiskinan ekstrim dari 1,9 US dollar menjadi 2,15 US dollar per kapita per hari dengan asumsi kurs 15.216 per dolar. Iya, kurs dolar udah 15.000 guys. Maka garis kemiskinan ekstrim Bank Dunia adalah 32.812 per kapita per hari atau 984.360 rupiah per kapita per bulan. Ya, jadi intinya gini guys dari berita ini. Pak Luhut bilang negara ekonomi paling kuat, tapi orang miskin tambah banyak.
Dan tadi Menkeu udah bilang ya, Sri Mulyani udah bilang bahwasanya akan ada resesi, kayaknya akan ada resesi begini. Kenapa sih Indonesia mengekor sama PBB gitu? Ini sebagai penutup dari kesimpulan ini ya, gue mau bilang nih ya, di Indonesia ini sekarang ada blok Cina sama blok Amerika nih lagi rebutan 2024. Kenapa sih nggak jadi blok Indonesia sendiri gitu? Kenapa sih nggak berani keluar dari PBB gitu? Nggak berani mandiri gitu? Ngikutin global sono mulu sih. Indonesia ini negara kaya, kenapa rakyatnya miskin? Bisa nggak sih ngurus negara nih? Ngurus negara ini bisa nggak sih? Negara ini kaya, kenapa jadi rakyatnya miskin? Nah, Pak Luhut tuh, Pak Luhutnya tambah kaya apa tambah miskin Pak Luhut? Pak Luhut tambah kaya apa tambah miskin? Kekayaannya nambah apa tambah miskin Pak Luhut? Kalau Pak Luhut, Busri, Erick Thohir, menteri-menteri, kekayaannya bertambah, tapi rakyatnya tambah miskin, itu tandanya apa guys? Bisa nggak ngurus negara nih? Rakyat itu memegang kedaulatan tertinggi. Presiden dan para menterinya itu pesuruh rakyat. Kalau nggak bisa ngurus negara, kalian enak ya jadi pejabat. Makin kaya, rakyatnya makin miskin. Bisa nggak sih ngurus negara lu? Kalau nggak bisa, keserahkan sama orang yang bisa gitu nah. Jangan cuma bilang ngasih pernyataan no. Indonesia salah satu negara ekonomi paling kuat di dunia, kata Luhut. Tapi faktanya masuk negara paling miskin di dunia. Luhutnya tambah kaya nggak? Mungkin maksud Luhut nih ya, Indonesia salah satu negara ekonomi paling kuat di dunia, pejabatnya kali ya. Kalau rakyatnya tambah miskin ya Pak. Udah mulai gemes gue. Iya. Kalau pejabatnya tambah kaya, rakyatnya kenapa tambah miskin? Bisa nggak sih lu ngurus negara ini? Dah gitu aja. Tanyain guys, bisa nggak sih ngurus negara ini? Kalau nggak bisa, serahkan sama yang bisa. Gitu aja. Di demo juga, pada nggak mau nemuin. Diajak diskusi, nggak mau. Udahlah. Gitu aja dari gue guys. Ya, beginilah nasib bangsa kita nih. Rakyatnya diem aja deh ya. Udah, nggak usah rame-rame dah. Gue aja yang bersuara. Ngegemesin nggak sih? Udahlah. Udah ya guys. Jangan lupa subscribe. Komentar yang baik. Like, share. Udah gemes gue. Ya, maafin gue kalau ada salah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hud, bisa nggak sih? No, menteri-menterinya tambah kaya ya. Pejabat-pejabatnya tambah kaya. Rakyatnya tambah miskin. Udah gitu ngomongnya negara paling ekonomi paling kuat di dunia. Rakyatnya negara paling miskin di dunia. Yang bener dong lu. Hud. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.